SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Akhwanil kiram, a'azzani Allahu wa iyyakum. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi hari ini dengan nikmat dan juga karunia dari Allah kita bisa berkumpul untuk mempelajari agama Allah yang mulia ini, mempelajari Al-Quran dan juga sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan siapapun yang mau mengikuti sunnahnya sampai datangnya hari kiamat kelak. Sebagaimana sebelumnya, di pertemuan ini kita akan melanjutkan untuk membaca dan membahas tentang kitab Fadlul Islam karya Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita sampai kepada hadis yang berikutnya yang beliau bawakan di dalam bab Fadlul Islam. Beliau berkata, wa fihi aydan, dan juga di dalamnya, maksudnya di dalam Sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adhallallahu anil jum'ati man kana qablana. Allah menyesatkan dari hari Jumat orang-orang yang sebelum kita. Fakana al-yahudu yaumas sabt, fakana lil yahudi yaumus sabt
Sehingga untuk orang-orang Yahudi hari Sabtu. Wa kana lin-nasara yaumul ahad. Dan untuk orang-orang Nasrani hari Ahad, hari Minggu. Faja'allahu bina. Lalu Allah mendatangkan kita. Fahadanallah liyaumil jum'ah. Maka Allah beri petunjuk kita untuk hari Jumat. Faja'ala al-jum'ata was-sabta wal-ahad. Maka Allah jadikan urutannya Jumat, Sabtu, maka Ahad. Kemudian kata beliau, wa kadzalik hum tab'un lana. Dan demikian pula mereka itu ahlul kitab tab'un lana yaumal qiyamah, sebagai orang-orang yang mengikuti kita pada hari kiamat. Nahnul akhiruna min ahli dunya. Kita ini orang-orang yang datang belakangan dari penduduk dunia. Wal awwaluna yaumal qiyamah. Dan kita adalah orang-orang yang terdahulu, yang di depan pada hari kiamat kelak. Hadis ini yang ada di hadapan kita adalah hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Sebenarnya hadis ini bukan hadis Abi Hurairah, tapi yang tepat adalah hadis Hudzaifah ibn al-Yaman. Hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an di dalam Sahih Muslim. Hanya saja hadis Abi Hurairah itu semisal dengan ini. Ya. Maknanya hampir sama. Di dalam hadis yang mulia ini, Nabi SAW kembali menggambarkan tentang keistimewaan, kemuliaan Islam dan umatnya. Coba kita perhatikan pernyataan beliau. Beliau menyatakan, adhallallahu 'anil jum'ati. Allah menyesatkan dari hari Jumat. Maksudnya menyesatkan di sini, Allah tidak membuat orang-orang sebelum kita menjadikan hari ibadahnya, hari peringatannya hari Jumat. Padahal mereka datang sebelum kita. Yahudi sebelum kita, orang-orang Nasrani juga sebelum kita. Tapi Allah buat mereka tidak terpikir untuk menjadikan hari ibadah dan hari peringatan mereka adalah hari Jumat. Padahal hari Jumat ini mempunyai sekian keutamaan. Ya. Makanya kata Nabi SAW, adhallallahu man qablana 'anil jum'ah. Orang-orang yang sebelum kita itu disesatkan oleh Allah dari hari Jumat. Nah, kemudian beliau mengatakan, fakana lil yahudi yaumus sabt. Sehingga untuk orang-orang Yahudi adalah hari Sabtu. Karena mereka berpikir hari Sabtu itu, kata mereka dalam keyakinan mereka, adalah hari Allah istirahat setelah menciptakan langit-langit dan bumi. Jadi penciptaan langit-langit dan bumi itu dimulai hari Ahad, hari Minggu, dan berakhir penyempurnaannya pada hari Jumat. Nah, hari Sabtunya Allah istirahat. Dalam keyakinan mereka, maka hari Sabtu ini kita jadikan sebagai hari ibadah dan peringatan karena Allah sedang istirahat. Nah, ini pikiran orang-orang Yahudi. Ya. Makanya Allah bantah keyakinan ini di dalam Al-Qur'an.
Tepatnya di dalam surat Qaf ayat ke-38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma." Sungguh kami telah menciptakan langit-langit dan bumi dan segala apa yang ada di dalam keduanya. Fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Ya, dimulai dari hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Wa ma massana min lughub, kata Allah, dan kami tidak terkena oleh rasa letih. Ya memang Allah menginginkan menciptakan langit-langit dan bumi itu dalam 6 hari. Bukan berarti kemudian setelahnya Allah letih, capek, sehingga butuh istirahat. Tidak. Ya, memang hikmah Allah menghendaki demikian. Ya, dengan kemahakuasaannya dan hikmahnya Allah menghendaki demikian. Baik, ini orang-orang Yahudi. Kemudian datang orang-orang Nasrani. Ya. Wa kana lin nasara yaumul ahad, dan orang-orang Nasrani punya hari Ahad. Punya hari Ahad karena orang-orang Nasrani dalam pikiran mereka bahwa hari Ahad itu adalah hari mulia di mana Allah memulai penciptaan. Ya. Memang Allah sesatkan mereka sehingga tidak terpikir untuk menjadikan hari Jumat itu sebagai hari ibadah dan peringatan. Ya. Karena memang Allah inginkan bahwa hari Jumat itu untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun kita datang belakangan, tapi Allah buat hari Jumat itu memang keistimewaan dari umat ini. Faja'allahu bina, maka Allah datangkan kita. Fahadanallahu liyaumil jum'ah, maka Allah beri petunjuk kita untuk hari Jumat. Maka di dalam syariat kita hari Jumat itu adalah hari Id setiap minggu. Ya, hari ibadah, sehingga ada di sana pelaksanaan Jum'ah. Ya, dimulai dengan khutbah, kemudian sholat Jumat yang hanya 2 rakaat diikuti oleh semua kaum muslimin, terutama yang laki-laki. Itulah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hari Jumat itu untuk umat ini. Ya. Bagaimana kemuliaan hari Jumat? Ya, hari Jumat itu adalah hari pertama Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Ya. Demikian pula hari Jumat itu Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Pada hari Jumat itu pula Nabi Adam diusir dari surga. Pada hari Jumat itu Allah mewafatkan Nabi Adam alaihissalam. Pada hari Jumat itu ada satu saat yang apabila seorang hamba menepati saat tersebut, maka apapun yang dia minta dari Allah dikabulkan oleh Allah. Yaitu detik-detik terakhir, menit-menit terakhir pada hari Jumat sebelum terbenamnya matahari. Itulah saatnya kita berdoa meminta kepada Allah. Makanya sebagian salaf itu menjadikan khusus setelah asar pada hari Jumat dia masuk ke tempat yang dia khususkan untuk ibadah dari rumahnya dan dia tidak mau diganggu oleh siapapun. Mulai dari ba'dal asar sampai maghrib dia nggak mau diganggu karena dia menghabiskan waktu untuk ibadah. Di saat itu ada satu waktu yang dia cari di mana doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini semua datang di dalam hadis yang sahih. Dan pada hari Jumat itu pula Allah menyempurnakan penciptaannya. Dan pada hari Jumat itu pula Allah menghancurkan alam semesta yang diciptakan oleh Allah. Terjadinya hari kiamat. Hari kiamat itu hari Jumat. Tapi Jumat yang mana? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu tentang ilmunya. Nah, jadi banyak sekali kemuliaan-kemuliaan hari Jumat
Sehingga Allah jadikan hari Jumat ini untuk umat Islam. Dan ayat yang turun yang menunjukkan kemuliaan umat ini yang sudah kita pelajari, turunnya hari Jumat. Apa itu? Al-Maidah ayat ketiga. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ya. Wa atmamtu alaikum nikmati. Aku sempurnakan untuk kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku ridha Islam itu sebagai agama kalian. Ayat ini kata seorang Yahudi kepada Umar ibnul Khattab, kalau seandainya ayat ini turun untuk kami orang-orang Yahudi, apa katanya? Akan kami jadikan hari turunnya ayat ini sebagai hari raya kami, hari besar kami. Kata Umar ibnul Khattab, aku tahu kapan ayat ini turun. Ayat ini turun pada Nabi di Arafah ketika beliau wukuf pada hari Jumat. Dan hari Jumat itu hari raya kita. Iya. Sehingga apa yang mereka inginkan itu sudah tercapai pada umat Islam dengan syariat yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam lanjutan hadis mengatakan, wa kadzalika hum taba'un lana yaumal qiyamah. Nah, sebelumnya faja'alal jum'ata was sabta wal ahad. Maka Allah jadikan urutannya Jumat, Sabtu dan Ahad. Padahal kita umat Islam yang datang belakangan ini datangnya kan belakangan. Tapi kita dapat urutan hari yang mulia di depan, yaitu hari Jumat. Ya, mereka yang datangnya duluan malah terpikir untuk menjadikan hari peringatan dan ibadahnya setelah itu. Yahudi hari Sabtu dan Nasrani hari Minggu. Bangga gak kita umat Islam dengan kemuliaan ini? Ya harus bangga. Inilah umat Islam yang memang sudah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita datangnya belakangan di dunia ini, tetapi kemuliaannya dikasih di depan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Allah jadikan hari Jumat adalah hari peringatan dan juga ibadah untuk kita. Sementara mereka datangnya duluan, tapi hari peringatan dan ibadahnya belakangan, yaitu hari Sabtu dan hari Minggu. Nah, makanya kata Nabi SAW, faja'alal jum'ata was sabta wal ahad. Allah jadikan urutannya Jumat dulu, kemudian Sabtu, lalu Ahad. Wa kadzalika hum taba'un lana yaumal qiyamah. Maka demikian pula mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti kita pada hari kiamat kelak. Iya. Mereka orang-orang yang mengikuti kita pada hari kiamat kelak. Maka kata beliau alaihi salatu wassalam, nahnul akhiruna min ahli dunya. Kita ini orang-orang yang datangnya belakangan dari penduduk dunia. Tetapi wal awwaluna yaumal qiyamah, dan orang-orang yang di depan pada hari kiamat kelak. Ya. Jadi kalaupun seandainya ada orang-orang yang beriman dan imannya baik dari orang-orang yang terdahulu selain dari umat Rasulullah SAW, apakah umatnya Nabi Musa atau umatnya Nabi Isa, mereka datangnya belakangan di hari kiamat kelak. Justru kita yang dikedepankan oleh Allah di hari kiamat kelak, umat yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya, umat Islam, umatnya Nabi SAW. Umat yang pertama digiring ke padang mahsyar kita, umat Islam, umatnya Rasulullah SAW. Yang pertama kali dihisab kita, umatnya Rasulullah SAW. Yang pertama kali setelah itu masuk ke dalam surga, siapa? Kita, umatnya Rasulullah SAW. Orang pertama yang mengetuk pintu surga dan membuka kunci surga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani kemudian tidak iri kepada umat Islam? Ya. Ya, kalau mereka ingin mendapatkan kemuliaan yang telah disebutkan ini, mudah sebetulnya. Tinggalkan agama yang lama, masuk ke dalam agama Islam, selesai.
mereka akan tergolong dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Nabi, nahnul akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yaumal qiyamah. Kita orang-orang yang datang belakangan dari penduduk dunia dan yang terdepan di hari kiamat kelak. Masya Allah. Taib. Wa fihi ta'liqan, dan juga di dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, ini dalam Sahih Al-Bukhari ta'liqan artinya secara mu'allaq. Hadis itu datang secara mu'allaq. Apa maksudnya mu'allaq? Ada yang sudah pernah belajar ilmu hadis? Enggak ada ya. Mu'allaq itu adalah hadis yang dibuang dari awal sanadnya satu rawi atau lebih, kemudian hanya disebutkan di belakang sanad, ya, yang meriwayatkan hadis atau ucapan tersebut. Bisa kepada tabi'inya, bisa kepada sahabatnya, atau mungkin bahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini banyak di dalam Sahih Al-Bukhari, ya. Misalnya Bukhari mengatakan berkata Ibnu Abbas begitu, tanpa dia menyebutkan sanadnya, langsung dia buang antara syekhnya sampai kepada Ibnu Abbas, langsung dia katakan berkata Ibnu Abbas. Nah, ini namanya mu'allaq. Ya. Berkata fulan misalnya, atau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak ada sanadnya. Ya, ini namanya mu'allaq. Ya, hadis yang kalau secara bahasa mu'allaq itu tergantung, tapi secara istilah maksudnya bahwa awal sanadnya itu dia buang satu rawi atau lebih, ya, dari gurunya ke atas itu dia buang, nanti dia nisbatkan langsung kepada tabi'innya atau kepada sahabatnya atau bahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ada dua jenisnya di dalam ilmu hadis dan juga terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari. Terkadang Al-Imam Al-Bukhari menyebutkannya dengan bentuk kata yang jazm. Jazm itu menunjukkan kepastian. Berkata fulan. Nah, ini jazm, ada kepastian bahwa fulan itu berkata seperti itu. Ya, entah itu tabi'i atau sahabat atau bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya sighah al-jazm, bahwa bentuk katanya mengandung kepastian. Ada dalam bentuk sighatut tamrid, tidak mengandung kepastian. Ada isyarat bahwa ini riwayat lemah sebetulnya. Ada sisi kelemahannya. Misalnya diriwayatkan. Nah, ini menunjukkan adanya kelemahan. Ya. Makanya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah menulis kitab khusus untuk menunjukkan kepada kaum muslimin bahwa riwayat-riwayat mu'allaq yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari itu sebetulnya tidak terputus, tapi sanadnya ada, cuma dibuang, nggak diikutkan. Maka beliau tulislah buku yang disebut dengan judulnya Taghliqut Ta'liq. Nah, beliau sebutkan tuh sanad dari riwayat-riwayat yang mu'allaq yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari, termasuk hadis ini. Ini kan diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari secara mu'allaq, ya. Nah, dan ini beliau sebutkan dengan sanadnya di dalam Taghliqut Ta'liq untuk menunjukkan bahwa riwayat ini ada sanadnya dan juga sahih. Dan juga sahih riwayatnya. Nah, karena Al-Bukhari walaupun menyebutkan sebuah hadis dalam bentuk mu'allaq, sanadnya dibuang oleh beliau dari awal ke atas, ya, dari syekhnya ke atas, tapi biasanya beliau tetap ketat di dalam mengeluarkan hadis. Seringnya beliau tidak mengeluarkan kecuali hadis yang beliau ketahui sahih. Nah, untuk memastikan bahwa sanadnya ada, lihat kitabnya Al-Hafidh Ibnu Hajar Taghliqut Ta'liq. Nah, ini sedikit tentang ilmu hadis, ya, supaya kita tahu apa itu mu'allaq. Karena ini ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, kalau ada yang bilang hadis ini diriwayatkan secara mu'allaq, nah kita paham sekarang, oh mu'allaq itu maksudnya seperti itu. Taib.
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kan langsung dinisbatkan kepada Nabi. Kayak gini biasanya dinisbatkan langsung kepada Nabi. Bahwa Nabi bersabda, annahu qal ahabbud dini ilallah al-hanafiyatus samhah. Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah agama lurus yang penuh dengan kemudahan. Nah, di sini ada dua makna dari pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahabbud dini ilallah al-hanifiyatus samhah. Agama yang paling disukai oleh Allah adalah agama yang lurus lagi mudah. Apa yang dimaksud dengan agama di sini? Agama yang dimaksud, nah ini ada salah satu dari dua kemungkinan. Kalau kita melihat kata ad-din yang sering kita terjemahkan dengan agama, itu kan ada alif lamnya di awal. Ya. Itulah kenapa menjadi penting kalau orang mau ngerti agama secara baik, dia harus ngerti bahasa Arab, nggak mungkin nggak. Kalau ada ustadz sok paling berilmu dan nggak ngerti bahasa Arab, nggak usah percaya deh gitu. Sulit orang memperdalam agama tanpa dia ngerti bahasa Arab. Karena memang pembahasan agama ini dibahas secara bahasa Arab dan kaedah-kaedah bahasa Arab. Ya, seperti dalam pembahasan ini, ya, para ulama mengatakan bahwa kata agama di sini mungkin kepada salah satu dari dua makna. Melihat apa? Melihat adanya alif lam di awal. Ahabbuddin itu ada alif lamnya, kata ad-din itu ada alif lamnya. Nah, alif lam ini mempunyai banyak fungsi di dalam kaedah bahasa Arab. Ya. Nah, di sini bisa alif lamnya yang dimaksud adalah alif lam li al-jins, untuk menunjukkan jenis. Artinya bahwa semua jenis agama yang paling dicintai oleh Allah adalah agama yang lurus dan mudah. Dari semua agama yang ada, mau Yahudiyah, Nasraniyah, ya, itu agama-agama samawi terutama yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari semuanya itu yang paling Allah cintai adalah yang lurus dan mudah. Apa itu? Ya, agama Islam. Ini adalah isyarat kepada agama Islam. Jadi dari semua agama yang ada setelah diturunkan oleh Allah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang paling dicintai oleh Allah karena agama ini adalah agama yang lurus dan mudah. Ya. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, bahwa alif lam yang ada pada kata ad-din di situ adalah alif lam yang menunjukkan lil ahad, sesuatu yang sudah diketahui secara maknanya. Maksudnya bahwa agama di sini adalah agama yang memang sudah diketahui, maksudnya adalah agama Islam. Jadi agama Islam yang paling dicintai oleh Allah adalah yang berupa al-hanifiyatus samha, yang ajarannya lurus dan juga mudah. Kalau ada dari agama Islam ini yang dinisbatkan orang kepada Islam, ternyata ajarannya kok ekstrim, radikal, memberat-beratkan manusia dengan ajarannya, kok keluar dari nafas Islam yang selalu memberikan keringanan dan kemudahan, itu berarti bukan dari Islam. Ya. Karena agama Islam yang sangat dicintai oleh Allah adalah yang lurus dan mudah. Ya. Ini menunjukkan kemuliaan, keistimewaan Islam, bahwa Islam adalah agama lurus dan mudah. Al-hanifiyatu as-samhah, lurus dan mudah. Baik. Sekarang apa itu al-hanifiyah, agama lurus? Al-hanifiyah itu adalah agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Al-hanf, al-hanifiyah itu diambil dari kata al-hanfu. Nah, ini makanya selalu terkait dengan bahasa Arab dia. Ya. Al-hanfu itu artinya adalah al-mail, yang condong, yang miring. Jadi al-hanifiyah itu artinya maksudnya condong atau miring, menyimpang dari kebatilan dan mengarah kepada kebenaran. Ya.
Makanya Al-Hanifiyah itu adalah agama lurus yang berpaling daripada kesyirikan dan menuju kepada ketauhidan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Al-Hanifiyah. Nah, orang yang memiliki agama seperti ini disebut dengan Al-Hanif. Orang yang agamanya lurus. Maksudnya apa? Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam dikatakan sebagai Hanif, orang yang beragama lurus, yaitu orang yang muqbil 'ala Allah, ya, al-muqbil 'ala Allah wal mu'rid amma siwa. Beliau itu orangnya selalu menghadapkan diri kepada Allah dan berpaling dari selain Allah karena agamanya lurus. Maka beliau disebut dengan Al-Hanif. Ya. Makanya banyak di dalam ayat, misalnya di dalam surat An-Nahl ayat 123. Apa kata Allah? Tsumma auhayna ilaika. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Nabi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anittabi' millata Ibrahim. Ikutilah agama Ibrahim, hanifan. Dia itu seorang yang beragama lurus. Ya. Makanya di lanjutan ayat Allah katakan wa ma kana minal musyrikin. Dia bukan termasuk dari golongan orang-orang yang musyrik. Karena agamanya lurus, yaitu agama yang selalu menghadap kepada Allah dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam ayat lain dalam surat An-Nahl ayat ke-120 Allah katakan inna Ibrahim kana ummatan. Ibrahim itu dahulunya adalah seorang ummah. Ummah di sini apa maksudnya? Tauladan. Ibrahim itu adalah tauladan kata Allah. Qanitan lillah, orang yang tunduk kepada Allah. Hanifan, dia beragama lurus. Ya, dia hanya menghamba kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya. Maka Allah katakan di penutup ayat, walam yaku minal musyrikin, dan dia tidak termasuk dari orang-orang yang musyrik. Nah, maka kelurusan agama kita ini yang berasal dari agama Nabi Ibrahim, baik di dalam akidah, ya, di mana letaknya kelurusan agama kita dalam bidang akidah, bahwa agama kita ini ditegakkan di atas ketauhidan kepada Allah dan berpaling dari selain Allah. Kita hanya menghambakan diri kepada Allah dan tidak boleh menyentuh perbuatan syirik kepadanya. Demikian pula bukan hanya dari sisi akidah, tetapi juga dari sisi syariah. Ya. Syariat kita, agama kita adalah agama wahyu yang diatur oleh Allah melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh memperturutkan hawa nafsu. Ya. Makanya agama ini kalau ingin kita amalkan secara syariatnya untuk kita menghambakan diri kepada Allah secara akidahnya, harus ada dalil dari Al-Quran ataupun Sunnah Nabi. Anda tidak bisa berpegangan ketika mengamalkan agama hanya karena hawa nafsu, karena anggapan baik. Loh, kan baik, masa mencintai Nabi SAW dicela-cela, dianggap tidak baik? Kan kami ingin memperingati karena kami sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Itu kan baik, masa orang berbuat baik dicela-cela, disesat-sesatkan? Benar nggak itu? Nggak benar. Karena secara syariat agama kita ini agama lurus yang sudah dibekali oleh Allah dengan dalilnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tidak boleh memperturutkan hawa nafsu dan anggapan-anggapan perasaan manusia. Ya. Kalau tidak diamalkan Nabi, jangan diamalkan. Benar nggak? Ada yang bilang gini ustadznya, loh, di zaman Nabi nggak ada orang zakat pakai beras, antum zakat pakai beras, gimana itu? Ya, siapa bilang di zaman Nabi orang berzakat hanya diperbolehkan dengan kurma saja? Ya. Nabi menyatakan tentang zakat itu bahwa dikeluarkan dari bahan makanan
makanan pokok. Maksud saya di sini adalah zakat fitrah ya. Zakat fitrah. Nabi mengatakan di dalam hadis sa' min ta'am, dari bahan makanan pokok. Artinya bahwa ini tidak dibatasi oleh Nabi. Dalilnya berarti ada kan? Nah, kebetulan di orang kita kan bukan bahan makanan pokoknya kurma atau gandum. Iya. Kebetulan di kita makanan pokoknya apa? Beras. Tapi kan Nabi sudah bilang bahwa dikeluarkan satu sa' dari bahan makanan pokok, bahasanya adalah ta'am. Di sana dulu orang mengeluarkannya gandum atau kurma. Kenapa? Karena itulah bahan makanan pokok mereka di negeri mereka. Ya, jadi kalau dibilang nggak ada dalilnya, ya kamu yang nggak tahu. Jadi sorry ya kalau nggak tahu gitu. Taib. Yang jelas bahwa agama kita ini secara syariatnya dia sudah dibekali oleh Allah dengan dalil. Kalau nggak ada dalilnya maka jangan diamalkan. Inilah agama yang lurus. Jadi agama yang lurus secara akidah, yaitu tauhid kepada Allah, ya, tidak berbuat syirik, nggak yang besar, nggak yang kecil. Secara syariat tidak boleh mengada-ada dengan memperturutkan hawa nafsu. Agama ini adalah agama dalil. Sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau kemudian ada sumber hukum yang lain yang disebutkan oleh para ulama usul, misalnya ijma, ya, kesepakatan ulama itu pun biasanya ada sumber dalilnya. Ya. Demikian pula kias. Kias itu karena ada sumber dalilnya yang dikiaskan kepadanya. Itu bukan semata-mata akal pikiran seorang alim, ya. Dia berijtihad itu kalau dengan ijma itu ada sumber dalilnya. Kita tahu atau kita tidak tahu, sebetulnya itu ada sumber dalilnya. Kalau kita ingin mendalami hal tersebut, demikian pula kias. Kias itu bukan semata-mata pikiran kita, tapi karena ada sumber dalil yang dikiaskan kepadanya. Ya. Oleh karena itu, kalau ada orang yang melakukan kias, dilihat kiasnya. Kiasnya ini kias sahih atau kias batil. Cocok apa enggak? Oleh karenanya, sangat salah ada orang yang mengatakan bahwa kita bisa keluar dari dalil di dalam pengamalan syariat. Itu enggak benar. Ya, tetap harus mempunyai dalil. Barakallahu fikum. Inilah agama yang lurus yang dimaksud di dalam hadis ini. Secara akidahnya berdiri di atas tauhid, secara syariatnya berdiri di atas dalil dan bukan hawa nafsu dari setiap atau dari salah satu manusia yang menginginkannya. Taib. Jadi kita tahu sekarang makna al-hanifiyah. Al-hanifiyah itu adalah agama lurus, ya. Yang mana secara akidahnya berdiri di atas tauhid, secara syariatnya berdiri di atas dalil. Kemudian as-samhah yang mudah. Samhah itu al-yasirah, as-sahlah, agama mudah, gampang. Nah, ini juga ada orang yang barangkali salah kaprah. Dia kira agama ini kan mudah. Oleh karena itu dia pilih yang mudah-mudah aja. Dan dia tidak mau yang dia anggap sulit. Maka ini perlu diluruskan. Agama ini agama mudah sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, bukan memperturutkan hawa nafsu, bukan dengan akal pikiran kita. Ya, kadang sebagian orang karena dia pikir agama ini mudah, dia langgar syariat-syariat yang ada karena agama ini mudah. Ngapain dipersulit gitu? Padahal mudahnya di sini maksudnya agama yang sudah diatur oleh Allah dan Rasulnya untuk umat Islam ini jauh lebih mudah, jauh lebih gampang dibandingkan agama orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu itu agamanya berat, ya, penuh dengan belenggu-belenggu. Ya. Banyak kan contohnya. Nah, sekarang antum yang sebutkan contohnya, biar semangat. Apa diantaranya? Menunjukkan bahwa agama orang terdahulu itu berat. Sedangkan di agama kita nggak ada, diperingan, dipermudah oleh Allah.
Ya, itu mungkin bisa dijadikan salah satu bentuk, ya, di mana pertama syariat sholat itu diwajibkan sebanyak 50 kali, ya. Nabi minta dikurangi. Dan ketika melewati Nabi Musa alaihissalam, kan Nabi ditanyakan, kenapa engkau minta dikurangi gitu, ya, karena umatku nggak mampu, Nabi minta dikurangi. Terus sampai jumlahnya hanya 5 kali sholat dalam sehari dan semalam. Baik, ada yang lebih jelas daripada itu. Dulu orang kalau ingin taubat itu nggak bisa seperti sekarang, hanya sekedar istighfar, meninggalkan perbuatan dosa, menyesal, ya, dan tidak mengulangi lagi dan sebagainya. Itu sekarang taubatnya mudah, makanya taubatnya tobat sambal, ya. Sekarang taubat nanti diulangi lagi karena mudah, persyaratannya nggak berat, ya. Cukup dia beristighfar kepada Allah, kemudian menyesal atas perbuatan dosa, lalu dia tinggalkan perbuatan dosa itu dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Kalau terkait dengan hak orang lain, dia pulangkan hak orang tersebut. Gitu kan? Orang dulu enggak. Kalau mau tobat, faqtulu anfusakum, maka bunuhlah, kata Allah, diri-diri kalian. Kan Allah kisahkan di dalam surah Al-Baqarah ketika umatnya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Sepeninggal beliau, mereka mencari sesembahan yang lain. Maka kata Allah, faqtulu anfusakum dzalika khairul lakum inda bari'ikum. Itu lebih baik di sisi pencipta kalian. Bunuh diri kalian. Bunuh diri. Jadi kalau mau tobat, bunuh diri. Mudah apa gampang itu? Sulit kan? Berat kan? Di agama kita nggak ada, alhamdulillah. Orang dulu kalau salah satu dari anggota badannya kena najis, kalau kita sekarang cukup dibersihin aja. Hilangkan ainun najasah, zat najisnya dihilangkan. Kalau dulu enggak, potong. Kenapa sampai kena najis? Potong. Jadi semua diamputasi gitu. Bayangkan jadi orang cacat kita. Kenapa ini dulu? Kena najis, tangannya hilang sebelah. Kan berat ya. Ya. Itulah kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah. Ada orang yang bermaksiat, misalnya, dan ini datang juga di dalam, kalau dilihat Injil yang sekarang, ya, dinukilkan oleh sebagian ulama, itu ada katanya. Ya. Saya nggak pernah baca Injil, karena untuk apa juga gitu ya. Nggak ada kepentingannya kita untuk membaca Injil ataupun Taurat. Tapi disebutkan oleh sebagian ulama, ya, bahwa ada di dalam Injil itu untuk menunjukkan bahwa agama mereka ini agama berat. Jadi dikatakan, jangan engkau berzina. Apabila engkau berzina, engkau melihat kepada wanita yang tidak halal bagimu, lebih kurang begitu, maka hendaknya engkau cungkil matamu, ya, daripada engkau lemparkan semua badanmu ke dalam api neraka. Nah, tinggal pilih, mau cungkil matanya atau mau masuk ke dalam api neraka. Begitu. Jadi kalau bermaksiat, hilangkan itu anggota badan yang bermaksiat, supaya jangan semua jasadnya masuk ke dalam api neraka. Ini orang-orang terdahulu. Mudah apa ringan? Berat. Iya. Nah, jadi barakallahu fikum, agama-agama terdahulu itu berat. Ya. Termasuk hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Ya, mereka dulu nggak boleh makan gaji hewan, lemak. Ya. Kalau di kita sekarang alhamdulillah boleh. Ya, makan sate kalau nggak ada gajinya kurang enak juga sebetulnya, kecuali kalau kolesterolnya tinggi gitu. Masya Allah. Taib, makanya kata Nabi SAW bahwa agama ini adalah agama al-hanifiyatu as-samhah, agama lurus dan mudah. Banyak hal-hal yang dulunya diharamkan dan syariatnya berat atas umat-umat yang sebelumnya, diringankan oleh Allah dan dihapuskan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka datang di dalam surat Al-A'raf ayat 157, Allah katakan wa yadha'u anhum israhum. Nabi yang diutus kepada kita itu meletakkan keberatan-keberatan, beban-beban mereka, ya, menghilangkan beban-beban mereka orang-orang terdahulu, wal aghlal allati kanat alaihim, dan melepaskan belenggu-belenggu yang dahulu mengikat mereka. Nah, maka agama ini agama yang mudah. Oleh karenanya barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kalau beliau dihadapkan kedua perkara, ya, maka beliau akan memilih yang paling ringannya selama itu bukan dosa. Kalau beliau dihadapkan kepada dua pilihan dari dua perkara, beliau akan memilih yang mudahnya, yang ringannya selama itu bukan dosa. Itu disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagai contoh, puasa atau berbuka di dalam safar, yang mana yang utama? Berbuka, bukan puasa. Ya, karena berbuka itu lebih ringan daripada puasa di dalam safar. Demikian Salatnya itmam atau qasr. Salatnya lengkap atau boleh diringkas. Diringkas karena itu lebih ringan bagi orang yang safar. Ya, ini kita tidak berbicara tentang hukumnya wajib atau sunnah. Oleh karena itu datang keringanan-keringanan. Orang safar boleh untuk tidak puasa. Walaupun ini ada rincian-rinciannya. Ya. Kalau dia merasa berat, maka yang paling utama adalah dia berbuka. Ya. Maka ketika dalam keadaan safar, pernah suatu ketika Rasulullah SAW sebagaimana di dalam Sahih Muslim, beliau itu berpuasa. Nabi kuat. Nabi itu Masya Allah fisiknya kuat. Untuk berpuasa itu beliau kuat. Sahabatnya ada yang mengikuti, tapi dalam keadaan mereka berat mengikuti Nabi SAW berpuasa di dalam safar. Ya, maka Nabi melihat para sahabatnya tersebut, beliau mengatakan laisa minal birri as-siyamu fis safar, bukan dari perbuatan baik puasa dalam keadaan safar. Nah, oleh karenanya kalau ada pilihan, pilih yang paling ringan selama bukan dosa. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena agama ini adalah agama yang mudah. Agama ini adalah agama yang mudah. As-samhah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian pula termasuk dari kemudahan agama ini yaitu bahwa Allah tabaraka wa ta'ala, ya, Allah tabaraka wa ta'ala tidak membiarkan umat ini berdosa karena hanya bisikan-bisikan hati dan lintasan-lintasan pikiran. Itu belum ada hukumnya. Ya. Kapan akan menjadi dosa? Menjadi dosa kalau sudah diucapkan atau diamalkan. Maka datang di dalam hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusuha ma lam tatakallam au ta'mal. Allah itu memaafkan umatku dari bisikan-bisikan jiwanya selama dia belum mengucapkannya atau mengamalkannya. Padahal yang lewat di bisikan-bisikan jiwa kita ini banyak hal-hal yang buruk, ya enggak? Kadang kita sedang jalan, melintas di hadapan kita perempuan cantik.
Kadang muncul di hati kita hal yang tidak baik. Muncul di dalam pikiran kita hal yang tidak baik. Iya kan? Terlihat oleh kita, kemudian lahir pikiran yang nggak baik di benak kita. Apakah kita berdosa karena itu? Jawabannya tidak. Selama itu hanya lintasan-lintasan pikiran atau bisikan-bisikan hati. Kecuali kalau sudah diucapkan atau diamalkan. Kadang kita ngelihat sebagian orang, kita jengkel, nih orang muncul terlintas di pikiran kita hal yang buruk. Tak tabok juga nih orang nih, gitu kan. Atau mungkin tak ludahi juga nih orang ini. Cuma lintasan pikiran tapi belum sempat terucap atau kita perbuat, maka itu masih dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kemudahan agama ini. Ya, itu adalah kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah sebagian sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu mengatakan, "Ya Rasulullah, terlintas di dalam hati kami hal-hal yang besar, yaitu merupakan kekafiran kepada Allah." Ya, para sahabat khawatir kalau itu menjadi kekafiran. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? "Dzaka sharihul iman." Justru ketika itu hanya lintasan pikiran, maka menunjukkan bahwa di sana ada iman yang nyata. Makanya muncul pikiran-pikiran kekufuran itu. Kalau hanya sekedar lintasan pikiran, nggak ada hukumnya. Tapi kalau sudah kemudian menjadi ucapan dan perbuatan, atau menjadi sesuatu yang diyakini, nah itu yang ada hukumnya. Begitu ya. Baik. Ini adalah kemudahan dari Islam yang disyariatkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Nah, kemudian barakallahu fikum, termasuk dari kemudahan Islam adalah kaidah-kaidah yang dibuat oleh para ulama yang diambil dari dalil. Ya. Kita akan temui di dalam pembahasan kaidah-kaidah fikih, kaidah-kaidah usul. Misalnya para ulama mengatakan al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan. Maksudnya apa? Kalau Anda dalam keadaan sulit, terdesak dalam keadaan yang memang betul-betul darurat, maka keadaan darurat itu membolehkan Anda untuk melakukan sesuatu yang tadinya dilarang, diharamkan. Contoh, boleh enggak orang yang dia tidak mendapatkan makanan lain kecuali daging babi? Apa yang harus dia lakukan? Boleh enggak dia makan daging babi itu? Boleh, sekedar hanya untuk menghilangkan rasa laparnya dan menyelamatkan nyawanya. Itulah al-masyaqqah tajlibu at-taisir. Iya. Juga kaidah misalnya adz-dzararu yuzal. Yang namanya bahaya itu harus dihilangkan. Kalau ada bahaya yang mengancam kita, bahkan kita boleh mengucapkan kalimat kufur. Kalau itu sudah mengancam keselamatan jiwa kita, boleh enggak? Boleh, seperti yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir. Ya. Karena dia dalam keadaan terancam keselamatan nyawanya. Yang salah adalah kalau kemudian dia merasa nyaman dengan kekafiran itu. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kata Allah, kecuali orang yang dipaksa, terancam keselamatannya sementara hatinya masih merasa tenang dengan keimanan, maka kekafiran itu enggak pengaruh. Ketika para sahabat memperbincangkan tentang Ammar bin Yasir, itu sempat membuat Ammar bin Yasir menjadi sedih, menganggap dirinya telah kufur. Dia datang kepada Nabi SAW dan mengadukan masalahnya. Kata Nabi, "Ya Ammar, kalau seandainya kembali mereka memaksamu untuk mengatakannya, maka kembalilah engkau mengucapkan kekafiran itu." Kenapa? Karena kondisinya dalam keadaan terancam nyawanya. Yang penting kan Ammar masih meyakini keimanan. Nah, ini kan keadaan darurat. Adz-dzarar yuzal. Bahaya itu harus disingkirkan. Nah, demikian pula kaidah idza idza ta'aradat mafsadatan urtuqiba
akhaffuhuma. Kalau dua kerusakan itu berlawanan datang kepada kita, maka pilihlah yang paling ringannya. Nah, ini kan kemudahan Islam. Ya. Ada orang yang sedang main judi. Kalau Anda larang mereka main judi, mereka membunuh. Karena ini preman-preman gitu. Mereka pergi cari korban, merampok, kemudian juga bahkan begal membunuh orang. Tapi kalau dibiarkan dia main judi, ya dia paling sibuk dengan dirinya sendiri, asyik dengan dirinya sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita larang mereka main judi? Enggak, biarkan main judi. Daripada dia enggak main judi, kemudian dia melakukan begal dan membunuh orang. Nah, ini kaidah Islam yang menunjukkan keringanan di dalam Islam, kemudahan di dalam Islam. Paham ya? Maka ini semua termasuk di dalam ucapan Nabi SAW bahwa agama ini adalah agama lurus yang mudah dan gampang. Ya. Oleh karenanya, dari hikmahnya Islam dalam ingkarul mungkar, kita tidak boleh mengingkari sebuah kemungkaran yang menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Itu juga kemudahan Islam. Ya. Kalau kita larang orang tersebut, malah dia berbuat mungkar yang lebih besar, maka biarkan. Ya. Naam. Akhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi agama ini adalah agama yang mudah gampang. Islam yang sudah mudah dan gampang ini tidak boleh kemudian masih kita potong-potong, kita sunat-sunat sesuai dengan selera dan keinginan kita. Ya. Sehingga kita bukannya memperindah Islam, tetapi justru memperburuk Islam. Ya. Ada dua jenis manusia di dalam mengamalkan Islam ini. Satu jenis adalah orang yang memang mengabaikan syariat, yaitu tadi yang suka nyunat-nyunat. Biasanya orang-orang yang sudah terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran menyimpang dari kaum liberalis, ya, atau yang semacamnya. Syariat itu dipotong-potong, disunat-sunat, dibuat mudah sesuai dengan selera dan hawa nafsu mereka. Nah, sehingga tidak ada perhatian kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan selayaknya. Ya. Taib. Jenis yang kedua adalah orang yang berlebihan. Ya, karena saking cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berbuat hal-hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dua kutub, dua poros yang sama-sama sesatnya. Makanya Islam itu agama mudah, dia di pertengahan. Khairul umuri awsatuha, kata para ulama. Sebaik-baik perkara agama itu adalah yang pertengahan. Tidak boleh berlebihan, ekstrim, ya, mengada-ada, hulu, dan tidak boleh pula bersikap ceroboh, mengabaikan, tidak mempedulikan. Al-jafa namanya. Yang diajarkan oleh Nabi itu selalu pertengahan. Ya. Makanya beliau menyatakan la yushadud dina ahadun illa ghalabah. Tidak ada seorang yang bersikap ekstrim di dalam beragama melainkan agama itu akan mengalahkannya. Ya. Akan membuat dia keluar dari jalur yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Jadi ini adalah keistimewaan Islam yang Allah berikan kepada umatnya, bahwa kita mengamalkan agama ini adalah agama yang lurus dan mudah, seperti yang disyariatkan oleh Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh berlebihan secara ekstrim dan tidak boleh pula mengabaikan dan tidak mempedulikannya. Nah, kita lanjutkan kepada hadis yang kepada riwayat yang berikutnya. Jam berapa, Tuhur?
11:18. Taib. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan. Kalau nggak ada kita lanjutkan. Lanjut aja. Nah, qala rahimahullah an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Alaikum bis-sabili was-sunnah. Kewajiban kalian mengikuti jalan yang digariskan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnahnya. Fa innahu laisa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnatin dzakara ar-rahmana fa fadat 'ainah min khasyatillahi fatamassuhun nar. Karena tidak ada seorang hamba yang berjalan di atas garis yang digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnahnya, lalu dia mengingat Allah yang Maha Pengasih, kemudian berlinang kedua air matanya karena merasa takut kepada Allah, dia akan disentuh oleh api neraka. Artinya dia akan terjauhkan dari api neraka. Nah, walaysa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnatin dzakara ar-rahman faksha'arra jilduhu min makhafatillah illa kana mithluhu kamithli syajaratin yabisa waraquha fabaina hiya kadzalik idz asabat harrih fatahatat anha waraquha illa tahatat anhu dhunubuh kama tahata an hadhihi syajarati waraquha. Jadi kata beliau, tidak ada seorang hamba yang berada di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya, dia mengingat Allah tabaraka wa taala yang Maha Pengasih, lalu merinding kulitnya karena merasa takut kepada Allah, melainkan perumpamaannya seperti sebuah pohon yang daunnya sudah kering. Tatkala dalam kondisi itu kemudian datanglah angin yang berhembus, maka berguguranlah daun-daunnya. Melainkan hamba tadi akan berguguran dosa-dosanya sebagaimana berguguran daun dari pohon tersebut. Maksudnya apa dari pernyataan beliau ini? Dijelaskan oleh para ulama, maksud dari pernyataan Ubay bin Ka'ab ini menunjukkan keutamaan orang yang berpegang dengan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan sunnahnya, bahwa ibadahnya itu akan membuat dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak akan tersentuh oleh api neraka. Karena orang yang mengikuti sunnah Nabi nasibnya berujung kepada surga Allah. Ini yang dimaksud oleh beliau. Menunjukkan keutamaan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau akan gugur dosa-dosamu dan juga tidak akan tersentuh oleh api neraka kalau ibadahmu itu berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi akan menjadi masalah ketika ibadahmu itu air matamu mengucur dan engkau merasa takut kepada Allah, tetapi ritual yang engkau lakukan adalah ritual yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau mengada-ada di dalamnya. Engkau berbuat hal yang tidak disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang engkau berbuat itu dengan mengucurkan air mata. Engkau merasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau berdendang-dendang, engkau bahkan ada yang menari-nari untuk menunjukkan cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadahnya dengan tarian dan musik. Tapi ketika itu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak menyelamatkanmu dari api neraka Allah. Karena amalan yang tidak diajarkan Nabi itu ditolak di sisi Allah. Amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tempatnya berada di dalam api neraka. Itulah hadis-hadis yang datang dari beliau, baik di dalam Sahih Al-Bukhari ataupun di dalam Sahih Muslim, dan hadisnya masyhur di kalangan ahlus sunnah. Semua kita sudah tahu. Maka
Perhatikan akhir dari ucapan beliau. Wa innaktisadan fi sabilin wa sunnatin. Sungguhnya bersikap sederhana selama di dalam jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnah. Itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh tetapi menyelisihi jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda keluarkan harta, dananya besar, ya, perayaannya megah, ya. Kemudian capek juga, karena kadang harus menempuh perjalanan, juga dilakukan dalam waktu yang tidak singkat. Tapi apa hasil yang Anda dapatkan? Berpahala? Kalau tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ada hanya dosa, bukan pahala. Makanya bersungguh-sungguh di dalam bid'ah itu tidak lebih baik daripada orang yang sederhana tetapi di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada contoh ekstrim dari salah seorang ulama di masa lampau, yaitu Al-Imam Al-A'mash, ya, Sulaiman bin Mihran rahimahullahu taala. Walaupun ini nggak mesti harus diamalkan, ya. Ini memang beliau, masya Allah, beliau dikenal sebagai orang yang sangat teguh di dalam sunnah dan sangat benci kepada bid'ah. Suatu saat beliau mencabut bulu ketiaknya. Sudah pernah dengar kisah ini? Beliau mencabut ketiaknya. Lalu ada seorang ahli bid'ah, ya, yang sedang ibadah menegur beliau. Orang sedang ibadah kok ini mencabut bulu ketiak, kurang ngajar ini, gitu ya. Minta ditabok kelihatan. Subhanallah. Lalu ditegurlah Al-Imam Al-A'mash ini, ya. Apa jawaban beliau ketika ditegur? Beliau mengatakan, ana ala sunnah. Mencabut bulu ketiak itu sunnah. Wa anta alal bid'ah. Sementara engkau berada di atas bid'ah, ibadahmu itu nggak ada syariatnya. Mana yang lebih baik? Hah? Lebih baik cabut bulu ketiak daripada ibadah yang nggak ada sunnahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar nggak ucapannya? Benar kan? Cabut bulu ketiak kan sunnah, ya. Nah, iya, makanya. Ya, makanya oleh karena itu yang penting nggak apa-apa sedikit tetapi di atas sunnah daripada banyak tetapi di atas bid'ah. Inilah ucapan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, sahabat yang mulia. Innaktisadan fi sabilin wa sunnatin khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnatin. Ya, sederhana di dalam jalan sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh di dalam menyelisihi jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang di atas sunnah itu tidur aja berpahala. Pahala enggak? Pahala. Antum misalnya tidur siang mengamalkan sunnah Nabi, qailulah, qabla adh-dhuhr atau ba'da adh-dhuhr. Pahala enggak? Pahala. Ya, karena mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sementara yang beramal dengan amalan-amalan bid'ah itu dalam keadaan dia capek, nggak mendapatkan pahala, tapi justru mendapatkan dosa. Itu namanya cilaka. Oleh karenanya, kita diajari oleh salaf, generasi terbaik dari umat ini, untuk selalu berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena keindahan Islam itu berada di atas sunnah. Nggak apa-apa sedikit. Justru yang sedikit itu bisa pahalanya besar karena berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sahabat-sahabat itu nggak mau melewatkan sunnah apa saja, walaupun kecil. Ya, karena pahalanya besar. Di situ letak keindahan dari Islam ketika sunnah itu diamalkan oleh umat ini. Barakallahu fikum. Yang memperburuk agama ini di hadapan orang-orang kafir dan di muka, ya, wajah dunia adalah orang-orang ahlul bid'ah.
Kenapa? Karena mereka tambah-tambahi ajaran Rasulullah sesuatu yang bukan dari agama ini, sehingga agama ini terlihat buruk, jelek, menjijikkan. Kenapa? Karena disusupi dengan ajaran-ajaran yang bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kira-kira ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu, ya. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Saya sudahi billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.